Masjid Sabilillah terletak di Kota Malang, Jawa Timur, yang terkenal dengan kota bunga dan kota pelajarnya. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Letaknya yang sangat strategis yaitu di pintu gerbang Kota Malang, memungkinkan banyak muslim-muslimah Kota Malang serta masyarakat luar Kota Malang yang sedang dalam perjalanan melaksanakan ibadah dan istirahat sejenak di sana. Sejarah dibangunnya Masjid Sabilillah berawal dari semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang dari Kota Malang yang dikomandoi oleh para alim ulama bergabung dalam Laskar Sabilillah, dan para pejuang lainnya berperang dengan gagah berani di Surabaya dalam peristiwa 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Dengan maksud dan keinginan luhur untuk menghormati dan mengabadikan ketakwaan para ulama, serta untuk meneladani semangat kepahlawanan perjuangan dalam membela agama bangsa dan tanah air, maka pada tanggal 8 Agustus 1974, mulai dibangunlah masjid yang diberi nama Sabilillah di bawah pimpinan Kiai Haji Masykur yang dahulu memimpin Laskar Sabilillah. Di atas tanah seluas 8.100 meter persegi, kompleks Masjid Sabilillah terdiri dari bangunan induk masjid, bangunan menara, dan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap terdiri dari kantor, perpustakaan, kamar mandi, dan tempat wudhu serta gedung serbaguna. Di sebelah selatan dan barat bangunan masjid dibangun gedung untuk Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, auditorium, koperasi Masjid Sabilillah, pujasera, dan balai pengobatan. Konstruksi bangunan induk Masjid Sabilillah memiliki berbagai makna. 17 pilar melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia dan jumlah rakaat sholat wajib dalam sehari semalam. Tinggi bangunan 8 meter melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia atau bulan Agustus, serta adanya 8 pintu surga dambaan umat manusia. Lebar masjid dan tinggi menara 45 meter serta 45 lampu gantung melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945. Jarak antar pilar 5 meter, melambangkan 5 sila dalam Pancasila dan 5 komponen rukun Islam. Bentuk menara segi 6, melambangkan 6 komponen rukun iman. Kubah bergaris tengah 20 meter, melambangkan 20 sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 pilar dalam masjid melambangkan perjuangan para wali songo dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam di Pulau Jawa. Berbagai macam kegiatan dalam rangka memakmurkan kegiatan Masjid Sabilillah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, melalui kegiatan peribadahan sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, istighosah, majelis taklim, tadarus dan kajian Al-Quran, kajian hadis, zikir, KBIH atau manasik haji, peringatan hari besar Islam, dan lain sebagainya. Menjalin hubungan antar sesama manusia atau hablum minannas secara lahir dan batin untuk merajut persaudaraan sejati sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah, Balai Kesehatan Sabilillah dan Ambulans, Koperasi Masjid Sabilillah, Lembaga Ambil Zakat, infak dan sodakoh atau lazis, penyaluran dana untuk yatim, duafa, dan fakir miskin, pelayanan akad nikah dan persewaan gedung untuk resepsi pernikahan, rumah penitipan anak, penyediaan tempat pujasera serta anjungan tunai mandiri atau ATM. Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah melalui tim manajemen dan tenaga pengajar profesionalnya telah mengantarkan TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah dalam mencapai prestasi di tingkat regional maupun nasional. Lazis Sabilillah memiliki program unggulan berupa bedah rumah dan pemberdayaan duafa melalui permodalan dan pendampingan dalam menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri, serta program pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran serta manajemen takmir masjid sekitar. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu berusaha meneladani insan kamil Nabi Muhammad SAW,
Segenap alim ulama, pengurus dan jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang meneruskan semangat para pejuang Laskar Sabilillah dalam mengisi kemerdekaan dengan menyebarkan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kemaslahatan umat melalui pendidikan, sosial dan ekonomi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keluruhan akhlak dan perdamaian, serta menjaga agar tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.